Nah, karena itu golf itu untuk sekarang ya, generasi sekarang. Saya nggak tahu generasi yang berikutnya. Biasanya adalah olahraga yang punya konten bisnis communication yang paling kental. Wah, itu mantap tuh itu. Ah, betul. Jadi orang tahu kalau dari zaman dulu mau ngelobi di betul. Golf, gitu. Prof, aduh luar biasa banget. Ini hobi golf dari kapan, Prof? Ya, ini pertama sih untuk kesehatan ya. Kemudian yang kedua untuk ya pertemanan lah. Pertemanan. Sebetulnya kalau untuk ukuran kapan saya mulai main belum lama ya. Saya baru usia 48 tahun baru belajar. 48 tahun. Berarti bukannya golf tuh karena kuliah di Amerika ya? Betul, waktu di Amerika sebetulnya padang golf tuh ada di belakang rumah. Cuman waktu itu masih ngurusin belajar ya, nggak sempat. Dan dulu belum sempat senang olahraga. Oh, dulu kuliah nggak? Betul, paling ya cuman jalan ya, apa namanya, jogging gitu. Jadi pas umur 48 betul. Baru menekuni ya, ini. Ada yang teman, ada yang ngajakin, yuk belajar. Akhirnya saya ikut belajar, kemudian ternyata asik juga gitu. Cocok gitu. Cocok. Ya, cocok. Padahal olahraga lain banyak gitu. Banyak Dari ya. dulu emang nggak terlalu banyak. Ya, pernah badminton, tapi itu kan ritmenya tinggi ya. Oh, itu termasuk ritme kan tinggi. Itu olahraga untuk anak usia orang di bawah 40, 30. Loncat, jemes gitu. Wah, itu berat lah ya. Oh, jadi segmennya betul. Ya? Nah, apalagi itu tenis ya, itu juga sama kan, ritme bagi saya ya, bagi yang lain. Nah, kalau golf itu ternyata itu rentangnya panjang, dari mulai usia paling muda sampai usia 80 orang bisa main golf. Oke. Nah, itu jadi ada jalannya, ada mukulnya, fokus, dan tidak intens. Karena sambil jalan pelan, istirahat dulu, jeda dulu. Nah, karena itu golf itu untuk sekarang ya, generasi sekarang. Saya nggak tahu generasi yang berikutnya. Biasanya adalah olahraga yang punya konten bisnis communication yang paling kental. Wah, itu mantap tuh itu. Betul. Jadi orang tahu kalau dari zaman dulu mau ngelobi di betul. Golf, gitu. Jadi salah satu ada olahraga lain tapi yang itu yang paling tinggi ininya. Intensitasnya orang untuk ini bahkan nego dan lobby untuk gitu. Nego, lobby, memperkenalkan dan lain sebagainya. Nah, yang menarik untuk 2-3 tahun sebelumnya, nggak tahu sampai sekarang ya, setelah pandemi ini, biasanya kalau perusahaan besar ulang tahun itu dirayakan salah satunya dengan turnamen, kompetisi golf. Betul. Dan dia mengundang kliennya, pelanggannya. Bahkan kampus-kampus pun sekarang udah mulai menggelar turnamen ikatan alumni. Gitu. Dan banyak alumni dari Bogor, IPB mengenal golf itu biasanya setelah bekerja. Oke. Jarang yang dari awal, walaupun ada 1-2. Jadi karena dia dipaksa oleh kondisi dan keadaan gitu. Tapi kalau dari segi peralatan sebenarnya murah atau enggak sih? Ya, buat peralatan itu rentangnya dari 0.6 sampai 0.8. Nah, kebayang lah. Beda ya. Berarti tergantung kitanya gitu. Tergantung. Kalau kita kan bukan pro ya. Yang penting ada lah. Bisa sebetulnya. Yang betul. Rasional tuh bisa aja. Betul. Karena yang saya tahu sekarang emang pas lagi pandemi, Prof, banyak anak-anak muda yang lagi begitu ya. Saya juga baru tahu YouTuber tuh udah mulai pada main golf, belajar golf ya. Ya mungkin karena saat main distancing ya. Ada jarak gitu kan. Ya beda dengan ini kan. Yang olahraga lainnya gitu ya. Itu banyak yang udah lagi eksis lagi. Betul. Jadi dianggap bahwa golf tuh sekarang udah bukan di kelas premier lagi, mahal lagi gitu. Ya. Jadi kan kebetulan ternyata golf itu cocok dengan bidang saya ya, perilaku konsumen, kemudian marketing ya. Hubungannya apa tuh? Ya hubungannya begini,
kita bisa merasakan feel-nya. Oh, bisnis communication itu seperti ini. Karena kan saya duduk dengan pengusaha, mereka deal, mereka negosiasi gitu. Bahkan saya pernah beberapa kegiatan itu dapat dari kegiatan saat bermain golf. Dapat tuh. Dapat saya gitu, ya kan. Padahal awalnya niatnya bukan itu. Bukan itu. Jadi dapat beberapa kegiatan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau di perusahaan golf tuh identik dengan olahraga cuma yang BOD aja atau emang sebenarnya hampir ke manajer ke bawah juga? Ya, sebetulnya ya umumnya sih direksi ke atas ya. Tapi kalau mereka yang udah dipersiapkan akan jadi direksi atau apa, mereka juga sudah mulai belajar. Karena begini, kalau bos olahraga dia perlu teman. Jadi dia akan cari stafnya yang bisa. Jadi tidak ada ruginya nih teman dan sahabat ya. Sejak muda belajar golf gitu. Nanti begitu Anda dikenali main golf, itu undangan akan datang. Oh, itu minimal modal sendiri ya? Modal ya? Minimal nanti kalau bos tahu si A stafnya, dia pasti akan diajak. Karena dia nggak mungkin sendiri. Mantap. Nah, orang bank, orang asuransi sebagian ya pekerjaannya diselesaikan di padang golf. Oh, perbankan berarti ya? Ya, banyak perbankan, asuransi. Jadi dia itu setiap hari bermain golf, tapi lagi bekerja gitu. Ada dia kerja. Jadi di mobilnya dia standby peralatan golf. Dia akan ditelepon jam berapa saja oleh bosnya, terbang ke Batam, Padang ke Bali, main golf, temenin si A, temenin si B. Oke. Jadi dia olahraga, tapi sebenarnya lagi kerja. Gitu. Kalau di masa pandemi ini, orang kan lagi tren sepeda tuh, Prof. Yang orang yang main golf masih tetap konsisten golf atau dia beralih? 3 bulan pertama itu sepi, tapi sekarang ramai lagi. Golf lagi ramai, penuh lagi ya. Karena kan mungkin dari sisi distancing ya, dari sisi dianggap lebih secure lah ya, Dan juga mungkin orang kan sulit ya memindahkan olahraga dari satu ke satu yang lain. Betul. Jadi emang ada ininya sendiri ya, kebanggaan sendiri di satu olahraga tertentu ya. Betul. Tapi dari marketing kan lobby. Jadi golf tuh cuma salah satu olahraga doang untuk menjadi. Tapi yang paling banyak ya itu. Paling banyak. Berarti kasarnya peringkat pertama untuk lobby. Karena dan negosiasi itu. Saat bermain itu terjadi lobby. Ngobrol. Jadi nggak stres ya dia. Nggak mungkin dilakukan saat tenis. Tenis itu harus main dulu. Langsung gitu ya. Jadi dia bisa main 5 jam, 6 jam ya. Di tengah jalan makan dulu, ngobrol. Baru setelah deal nanti anak buahnya yang menyelesaikan. Begitu. Jadi mahasiswa pun nggak salah untuk belajar dari tidak salah, sekarang. Tidak salah ya. Jadi begini, kalau kita mau ketemu seseorang di kantornya, itu belum tentu 10 menit diterima, susah. Tapi kalau dia sama-sama tahu hobi golf, itu jam 5 udah di padang golf tuh. Dua-duanya subuh di musolanya ini. Dan bisa 5 jam ngobrol. Jam 5 udah mulai jam 5. Lebih disiplin ya golf itu. Betul. Jadi subuh udah di Insya Allah kalau orang sholat subuh tepat waktu, kalau main golf tuh pasti tepat waktu. Oke. Ada ya kan dia ini memegang janji. Dia nggak mungkin datang telat atau apa, dimarahin dia. Jadi itu olahraganya dimulai pagi kebanyakan. Walaupun ada yang siang juga gitu. Jadi itulah hubungannya olahraga dengan marketing seperti itu. Betul. Ya? Jadi saya kan pengajar marketing. Jadi saya tidak hanya teori gitu. Gimana sih yang namanya negosiasi di padang golf? Nah, saya merasakan itu. Ya. Siap. Nah, jadi kalau kita bisa main golf tuh nanti perusahaan tahu, biasanya diundang gitu.